Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore kepada seluruh hadirin yang telah hadir dalam suasana yang cukup berbahagia pada sore hari ini. Suasana yang sangat cerah dan juga saya melihat sekali banyak rekan-rekan yang telah hadir, teman-teman, mungkin teman-teman mahasiswa mungkin ya. Dan juga rekan-rekan dari berbagai latar belakang yang mungkin sudah datang pada sore hari ini. Ada yang punya usaha, ada yang masih belajar mungkin untuk ingin lebih tahu terkait dengan apa sih sebenarnya yang diberikan gitu ya, atau apa yang ingin ditampilkan oleh Digifund 2022 pada sore hari ini. Dan tentu saja pada sore hari ini kita akan belajar, kita akan lebih tahu lagi terkait dengan investasi bagi generasi muda, bagi generasi kita gitu ya, untuk tahu apa sih sebenarnya investasi yang baik itu tuh seperti apa, investasi yang benar atau bagaimana untuk kita bisa mengelola keuangan kita pada yang akan bermanfaat bagi kita di masa yang akan datang, kurang lebih seperti itu. Karena kan sebenarnya investasi itu adalah sesuatu yang memang harus dipersiapkan sejak dini, tidak hanya untuk hari ini tapi juga kita memikirkan apa yang akan kita butuhkan atau kita persiapkan di masa yang akan datang. Oke, tanpa perlu berpanjang waktu lagi, saya berterima kasih kepada Digifund 2022 telah memberikan kesempatan ini kepada saya. Langsung saja saya akan memanggil pembicara kita atau narasumber kita, yaitu adalah Mas Eros Perwita. Beliau adalah CEO dan juga founder dari The Investor. Silakan. Cukup kompak ya kita sore hari ini, hitam-hitam. Jadi memang sesuai dengan tema yang digunakan oleh panitia juga, semua serba hitam. Jadi karena hitam tuh sesuatu yang sangat menarik gitu untuk jadi, ya kan Mas? Elegan mungkin. Elegan, betul sekali. Oke, kemudian saya juga ingin memperkenalkan bicara kita yang kedua. Ada saudara Rizazka Richelle Yasvinka. Beliau adalah salah satu engagement partnership dari, community engagement dan partnership dari toko kripto. Sudah hadir juga bersama dengan kita di Zoom meeting. Halo. Halo Mas Rizazka. Bisa dengar suara saya Mas? Halo Mas Rizazka. Oh oke, kita tunggu dulu ya supaya suara kita terhubung dengan Mas Rizazka yang ada di Zoom Cloud Meeting saat ini. Halo, sore. Sore Mas Rizazka, bisa dengar suara saya Mas? Kita ada, ya Oke. cukup jelas. Oke siap, apa kabar Mas? Ya, alhamdulillah nih kabar baik nih. Alhamdulillah kabar baik. Semoga Oke. di teman-teman yang di Solo juga dalam kabar baik ya. Oke, terima kasih. Oke, mungkin tanpa memperpanjang lebih banyak waktu karena waktu kita juga terbatas ya untuk sesi pada sore hari ini. Mungkin saya ingin ke Mas Eros dulu. Mas Eros, sebenarnya banyak banget yang nanya ke saya, termasuk mahasiswa-mahasiswa tuh banyak juga yang tanya. Sebenarnya investasi itu apa sih gitu, dan bagaimana core dari investasi itu sendiri untuk teman-teman yang mungkin bisa dibilang generasi muda gitu ya, generasi milenial, generasi Gen Z gitu ya. Bagaimana mereka sebenarnya itu melihat investasi itu sepenting apa bagi mereka untuk hari ini, dan juga untuk masa depan mereka ke depan. Monggo Mas. Oke, terima kasih Mbak Gista atas pertanyaannya. Jadi memang menarik ya, apalagi bagi kita yang hidup di zaman sekarang kan seharusnya sih sudah nggak asing lagi dengan yang namanya investasi ya. Nah, cuman kadang kita ini susah untuk mulai gitu. Ya, susah untuk mulai, terutama bagi teman-teman mahasiswa ini biasanya suka menunda-nunda. Padahal penting sekali sebenarnya investasi itu dimulai dari sejak awal gitu, sejak dini gitu ya. Nah, sebenarnya seberapa penting sih investasi itu? Nah, menurut saya ya sangat penting gitu ya, apalagi apalagi kalau kita ngelihat ya, kalau kita bicara mengenai definisi investasi sendiri kan, bagaimana kita menanamkan modal sekarang ya, bagaimana kita menanamkan modal sekarang untuk memperoleh keuntungan di masa depan gitu.
Ya, apalagi kalau kita bicara mengenai inflasi, ya inflasi. Mungkin ya sedikit teori ya kali ya. Inflasi ini kan bagaimana nilai uang kita ini tergerus gitu. Semakin lama ya nilai uang kita bukannya semakin naik tapi semakin turun. Contohnya apa nih contohnya? Mungkin bagi teman-teman generasi Z belum merasakan, gitu. Tapi kalau saya sendiri saya merasakan. Dulu tahun 2000 ya, harga bensin ya. Sorry. Izin ngelepas ya. Harga bensin itu cuman Rp1.000 per liter. Ya, Rp1.000 per liter. Tahun 2010 harga bensin itu sekitar Rp4.000 per liter. Sekarang harga bensin 7.000 per liter kan, bahkan rencana mau dinaikkan lagi. Nah itulah gambaran inflasi. Artinya apa? Artinya kalau kita nggak persiapkan dari sekarang, makin lama kebutuhan itu makin besar. Ya makin besar, kalau nggak kita persiapkan nanti kita akan setelahnya kerepotan gitu ya dalam menyiapkan masa depan kita gitu. Nah jadi kira-kira itu Mbak Gista, kira-kira pandangan mengenai investasi adalah bagaimana kita menumbuhkan uang kita gitu ya, menumbuhkan uang kita sejak dini, sejak awal. Gitu, supaya di masa depan nanti kita bisa memperoleh keuntungan yang memuaskan. Oke. Jawabannya cukup singkat, padat, dan juga cukup jelas ya teman-teman. Jadi memang investasi itu sesuatu yang nggak bisa dimulai kalau nggak sekarang, ya kapan lagi kan, intinya gitu kan. Karena memang kita harus mempersiapkan sesuatu itu ya dari sejak dini untuk kebutuhan kita di masa yang akan datang. Kemudian terkait dengan platform yang diciptakan sama Mas Eros yang sebagai seorang founder dari The Investor. Sebenarnya The Investor itu apa sih? Boleh nggak cerita sedikit ke kita? Oke, jadi The Investor ini platform edukasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya di instrumen saham. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai instrumen investasi kan macam-macam nih Mbak. Ya ada deposito, ada obligasi, ada sukuk, ori, ada reksadana gitu, ada saham. Nah, kami dari The Investor ini memberikan edukasi khususnya di instrumen saham. Ya, itu konten-konten kita bisa teman-teman lihat ya di konten YouTube kami The Investor namanya ya. Itu kita rutin sekali memberikan edukasi di platform tersebut. Oke, berarti memang kalau kontennya difokuskan di YouTube, kemudian Instagram mungkin juga ada ya? Iya, di Instagram juga. Berarti memang sasarannya adalah teman-teman di generasi milenial, generasi Y, generasi Z gitu ya Mas ya? Iya, betul Mbak. Untuk semua generasi sih sebenarnya. Untuk generasi sih sebenarnya gitu ya. Cuman kan yang memanfaatkan lebih banyak media sosial itu kan anak-anak muda kan gitu. Jadi memang disajikan untuk teman-teman muda ini supaya lebih paham kan gitu intinya ya? Iya. Oke, thank you. Kemudian saya banyak sekali yang mau saya tanyakan nih Mas Eros, cuman saya harus balik juga ke Mas Rainza untuk ngobrol juga gitu dengan Mas Reza dari toko kripto. Halo Mas, yang ada nun jauh di sana, bisa dengar suara saya kan ya? Oke, kemudian pertanyaannya untuk Mas Reza, sebenarnya toko kripto itu sendiri apa yang menjadi gagasan atau apa yang menjadi gambaran dari apa yang disampaikan oleh toko kripto bagi dunia investasi, terutama khususnya investasi digital di Indonesia sendiri Mas Reza. Mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan latar belakang berdirinya toko kripto sendiri. Monggo. Oke, terima kasih Mbak Gita untuk kesempatannya. Jadi untuk perkenalan singkat ya dari toko kripto itu sendiri, toko kripto merupakan sebuah platform ya untuk teman-teman yang berminat untuk berinvestasi di aset digital yang mana diciptakan di tahun 2018 nih oleh orang-orang yang memiliki ketertarikan itu dengan aset digital, dan juga toko kripto ini merupakan crypto exchange pertama di Indonesia yang terregulasi di Bapepti gitu. Jadi untuk operasional kita sudah cukup legal dan juga sudah disahkan nih di Indonesia. Jadi benar-benar tujuan utama dari dibentuknya toko kripto ini adalah merupakan untuk memberikan wadah nih untuk terutama yang ingin melakukan diversifikasi investasi ataupun diversifikasi portfolio ke aset digital, yang mana aset digital yang
terlisting di toko itu, salah satunya ada yang paling populer itu Bitcoin, Ethereum, dan juga banyak koin lainnya nih. Jadi teman-teman yang sudah mengalokasikan ini dan juga yang sudah merencanakan untuk melakukan investasi dan juga untuk memperbanyak nih portofolio investasinya, itu toko itu menjadi salah satu pilihan buat teman untuk menambah lagi nih aset yang ingin diinvestasikan. Jadi seperti itu Mbak Gita. Oke, Mas Riza. Kemudian sebenarnya kalau untuk cryptocurrency gitu ya, itu kan sesuatu yang sebenarnya masih baru ya di Indonesia. Saya mungkin kalau bagi beberapa orang yang dekat gitu ya dengan bidang finansial, kemudian juga bidang digital, itu sesuatu yang sudah sangat mafhum gitu. Tapi gimana dengan teman-teman mungkin yang masih belum terlalu paham dengan produk digital fund gitu ya, atau digital finance yang dalam format atau dalam bentuk cryptocurrency. Nah itu sebenarnya kurang lebih dikit aja Mas penjelasannya ke teman-teman ini. Kira-kira apa sih itu sebenarnya cryptocurrency itu gitu, dan bedanya apa dengan investasi dalam bidang konvensional yang lain? Oke, baik. Jadi untuk kalau penjelasan singkatnya, apakah yang membedakan untuk antara investasi konvensional dengan investasi digital ini lebih ke bentuknya nih, yang mana kalau konvensional itu kan mungkin seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Eros tadi ya, tentang banyak seperti deposito ataupun seperti obligasi, dan juga banyak pilihan-pilihan seperti saham dan juga reksadana gitu. Nah kalau kita berbicara tentang investasi yang ditawarkan oleh Tokopedia ini memang bersifat digital, yaitu yang mana memang aset itu memang benar-benar direpresentasikan dalam bentuk digital, yang mana nilainya juga tersambung gitu ataupun terekam di platform digital, yang mana jika kita berbicara tentang kripto, semua transaksinya itu tercatat di blockchain itu, yang mana benar-benar kita berinvestasi ini kepada aset teknologi dan juga produk turunan dari blockchain itu sendiri, dan juga semua yang kita investasikan dan juga kita perdagangkan itu direkam dan dilakukan secara digital, ditransfer maupun kita bisa menambah kembali nih penambahan portofolio dan juga aset kita itu secara digital, dan semua itu bisa menyimpulkannya itu adalah memang semua yang kita lakukan itu dalam berbentuk digital gitu. Jadi kalau ditanya antara pembuktian itu, kalau misalnya di saham itu ada di tanda kepemilikan kita di atas lembaran saham. Kalau di blockchain ataupun di aset kripto ini, semua kepemilikan kita itu sudah dicetak di yang namanya itu teknologi bernama blockchain, seperti itu Mbak Gita. Oke, terima kasih penjelasannya Mas Riza. Kurang lebih cukup paham ya, cukup dapat dimengerti dan sangat signifikan sekali penjelasannya. Terima kasih Mas Riza. Tapi saya akan kembali dulu ke Mas Eros sekarang yang ada di sini. Kemudian kita ngomongin soal investasi. Investasi itu kan bisa gagal juga kan gitu. Maksudnya kita nggak boleh, maksudnya kita bicara baik-baiknya, tapi di sisi lain kita juga harus bicara nggak enaknya juga kan gitu. Iya, betul. Jadi ada juga yang namanya risiko. Dalam hal apapun saya rasa keputusan apapun itu pasti ada risikonya kan gitu. Termasuk juga investasi, ada risikonya. Nah kalau dari Mas Eros sendiri kira-kira gimana supaya kita bisa meminimalisir atau meminimalkan dari risiko yang ada, karena kadang risiko itu juga bisa datang dari kontrol, maksudnya bisa dikontrol oleh kita, tapi ada juga mungkin yang itu tidak bisa kita kontrol gitu kan, datangnya dari pihak eksternal. Misalkan kita juga bisa dapat scam misalkan ya, atau fraud dan lain sebagainya. Nah, kira-kira gimana tips-tips atau apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan itu Mas? Monggo. Oke Mbak Gista, berarti di sini kan kita bicara mengenai risiko di instrumennya ya, berarti bukan resiko di platformnya. Betul. Karena ada juga ketika kita bicara resiko di platform itu seperti yang kemarin terkena banyak yang investasi bodong itu kan. Iya, betul. Yang jelas kalau kita bicara mengenai resiko di platform, yang pasti dia harus sudah punya izin. Ya harus punya izin. Harus punya izin dari OJK maupun dari lembaga yang legal di Indonesia, itu insya Allah sih pasti aman. Nah, sekarang terkait dengan instrumennya gitu. Instrumen investasi ini pasti ada resiko gitu. Tapi juga memberikan yield yang sepadan dengan resikonya. Kan sering orang bilang high risk, high gain gitu kan. Makin gede resiko, makin gede pula potensi gainnya gitu. Nah sebenarnya yang perlu kita pahami adalah bagaimana kita bisa menilai resiko kita masing-masing, resiko kita pribadi gitu.
ada yang ketika kita ngelihat nilai investasi kita turun 10% langsung grogi gitu kan. Tapi ada yang istilahnya kalau kita ngelihat nilai investasi kita turun 20-25% masih santai-santai aja gitu kan. Nah, itu yang bisa mengontrol ya diri kita sendiri. Nah, makanya untuk awal ya khususnya di saham ini menurut saya instrumen yang bisa memberikan return terbaik tapi juga resikonya tinggi. Nah, buat teman-teman yang dirasa masih pemula gitu ya, masih belum istilahnya memasukkan semua dana investasinya ke saham, menurut saya jangan banyak-banyak dulu untuk awalnya ya. Maksimal 40% aja deh dari total dana investasi kita masukin ke saham, boleh. Kemana? Sisanya kemana? Yang 60% ke instrumen yang lebih safe ya, seperti deposito, atau beli reksadana, atau beli sukuk ori gitu, seperti itu Mbak Gista. Oke, intinya adalah meminimalkan resiko, salah satunya adalah jangan meletakkan telur di satu keranjang yang sama. Itu kan prinsip ekonomi itu memang seperti itu gitu. Jadi iya kan, investasi itu adalah jangan meletakkan telur kita ada di satu keranjang yang sama. Jadi kalau bisa ditempatin di beberapa keranjang yang berbeda, artinya adalah ketika satu keranjang itu jatuh gitu ya, telurnya nggak jatuh semua gitu, tapi cuma satu keranjang aja yang jatuh, yang lainnya masih aman. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, kemudian saya kembali ke Mas Riza. Kalau dari Mas Riza sendiri Mas terkait dengan risiko, tadi saya sudah tanyakan ke Mas Eros juga gitu, bahwa yang namanya investasi itu nggak mungkin ngomongin enak-enaknya doang gitu kan, tapi pasti ada juga risikonya. Nah risikonya ini kira-kira kalau dari investasi di bidang digital gitu ya Mas, digital currency itu gimana sih Mas Riza? Monggo mungkin bisa dijelaskan Mas. Iya, terima kasih Mbak Gita untuk kesempatan. Nah, kalau kita berbicara tentang risiko sudah pasti ada tuh. Kalau kita masuk ke ranah investasi, apalagi kita investasinya itu di bidang aset kripto ya, yang mana memang jika dibandingkan dengan investasi konvensional seperti saham ataupun reksadana, volatilitas dan juga risikonya itu cukup lebih tinggi lagi karena perdagangan yang dilakukan di pasar aset kripto itu berlaku selama 24 jam dalam seminggu dan juga dalam 365 hari, yang mana memang benar-benar ya volatilitas itu berlaku secara global dan berlaku terus-menerus, yang mana ya jika kita tidak menggunakan uang yang benar-benar kita alokasikan untuk investasi itu cukup berbahaya ya, karena banyak ditemukan case di komunitas kripto itu yang dia meletakkan uang panas gitu ataupun uang yang tidak seharusnya digunakan untuk investasi, dia simpan semua dalam portfolio aset kripto, yang mana di saat market sedang mengalami koreksi dia bisa mengalami eksposure risiko yang cukup besar, yang mana ini yang kita yang cukup harus berhati-hati ya, yang mana memang benar-benar sebelum kita memahami sebelum kita masuk ke investasi yang ingin kita lakukan itu harus benar-benar dipelajari terlebih dahulu nih. Dan saya cukup setuju nih dengan apa yang disampaikan oleh Mas Eros barusan, bahwa memang benar-benar apalagi untuk yang pemula nih, yang mana memang sebelumnya itu belum pernah melakukan investasi, cukup memang benar-benar harus dipelajari terlebih dahulu nih terhadap produk investasi yang ingin dilakukan gitu. Setelah melakukan riset dan mempelajari lebih lanjut terhadap produk investasi itu, kita baru nih kita mengalokasikan dana yang ingin kita investasikan nih. Jika kita ingin menginvestasikan aset kita di portofolio aset kripto, kita juga harus melakukan riset lebih mendalam terhadap aset yang ingin kita investasikan. Jangan sampai ntar kita mengambil risiko yang cukup besar, dan juga nanti di saat market tidak sedang baik-baik saja, kita juga mengambil risiko yang cukup besar, yang mana bisa membuat value dari investasi kita itu turun cukup drastis. Jadi yang bisa disimpulkan bahwa memang benar-benar sebelum masuk ke investasi aset kripto ini, untuk semua pemula wajib mempelajari terlebih dahulu nih dengan apa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pergerakan dan juga sifat-sifat risiko dari investasi aset kripto itu sendiri, yang mana memang investasi aset kripto itu cukup besar dan juga cukup tinggi. Jadi teman-teman wajib mengalokasikan uang yang memang dialokasikan untuk investasi, dan juga wajib melakukan rasio ya. Jangan semua uang dana investasi itu juga diinvestasikan di aset kripto, yang mana kita juga berurusan dengan exposure risiko yang cukup tinggi. Jadi sekali lagi saya simpulkan bahwa sebelum memulai
teman-teman bisa melakukan riset terlebih dahulu dan mengalokasikan dananya itu dengan sangat berhati-hati ya jika ingin diinvestasikan ke produk investasi termasuk dengan aset kripto gitu. Jadi ntar dengan bertambahnya proses dan juga waktu investasi yang itu kita juga akan terbiasa nih dengan exposure dan juga risiko-risiko lain yang ada di produk investasi itu sendiri. Jadi seperti itu dari saya Mbak Gita. Oke, makasih Mas Riza atas jawabannya. Kemudian saya kembali lagi ke Mas Eros ya, kaitannya dengan apa yang sudah dilakukan atau program-program apa saja sih Mas yang sudah dilakukan oleh The Investor, apa yang sudah dicanangkan dan yang sudah ditularkan kepada masyarakat gitu ya, kaitannya supaya masyarakat khususnya juga teman-teman muda kita gitu ya, melalui The Investor ini bisa lebih paham, bisa lebih tahu investasi yang baik itu gimana, yang safe gimana, dan yang kemudian mereka juga pada akhirnya nggak takut lagi atau nggak ragu lagi untuk melakukan investasi di berbagai produk gitu ya. Coba monggo Mas. Oke, baik. Jadi saya setuju dengan yang dikatakan Mas Riza tadi ya, Mas Riza Ska tadi, bahwa intinya adalah bagaimana kita bisa mempelajari dulu instrumen yang kita beli gitu. Ya, jadi instrumen investasi apapun itu harus kita pelajari dulu supaya tahu resiko maupun manfaatnya gitu. Terlebih resiko. Ya, karena yang terpenting itu sebenarnya bagaimana kita mengelola resiko gitu. Nah, platform The Investor sendiri kita selalu berusaha untuk memberikan edukasi ya bagaimana kita bisa mengontrol resiko. Karena sekali lagi instrumen saham ini instrumen yang memberikan yield baik, sangat baik malah, kalau saya katakan sangat baik, terbaik. Tapi kalau tidak dibarengi dengan pengetahuan yang cukup, itu nanti kebanyakan akan jadi istilahnya jadi seperti momok gitu ya, atau seperti yang sering kita lihat di berita, orang-orang jadi frustasi gitu ya. Bahkan ada yang sampai bunuh diri dan sebagainya karena kurangnya pengetahuan gitu. Nah, makanya sangat penting sekali terutama bagi kita nih, bagi para mahasiswa generasi Z ini harus mulai mempelajari investasi sejak sekarang gitu. Ya, jangan sampai terlambat ya, kalau terlambat sayang sekali karena investasi ini makin awal kita memulai itu gulungannya makin besar gitu. Ya kira-kira itu Mbak Gista. Oke. Terima kasih Mas Eros atas jawabannya. Kemudian dari toko kripto sendiri, Mas Riza kalau boleh tahu, program-program apa saja sih Mas yang dilakukan oleh toko kripto gitu ya, untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin dekat dengan publik, semakin dekat dengan teman-teman calon investor muda kita gitu ya, untuk kemudian meyakinkan mereka bahwa belajar berinvestasi itu bisa juga berinvestasi yang safe tentu saja gitu ya, aman, dan juga menyenangkan dan sesuai dengan proporsi masing-masing. Monggo Mas Riza. Oke, baik. Jadi benar-benar nih melakukan riset dan belajar itu merupakan suatu fundamental yang sangat penting itu yang bisa dilakukan oleh pemula sebelum memulai melakukan kegiatan investasi gitu, dan juga apa sih yang bisa ditawarkan ataupun yang sudah disediakan oleh pihak toko kripto dalam memberikan wadah nih untuk teman-teman pemula sebelum memulai investasi, yaitu kami banyak melakukan kerjasama dengan banyak komunitas, dan juga kami memiliki komunitas di Telegram maupun di Discord nih ya, yang mana bisa menjadi wadah untuk teman-teman pemula sebelum melakukan investasi, dan juga bisa melakukan diskusi dengan teman-teman yang lain yang sudah melakukan investasi di aset kripto lebih awal. Jadi teman-teman semua itu bisa saling bertukar informasi terhadap aset yang ingin diinvestasikan, dan juga bisa melakukan riset lebih mendalam nih berdasarkan insight-insight yang sudah teman-teman dapatkan dari teman-teman komunitas, dan juga ada juga nih langkah yang diambil oleh toko kripto itu dalam hal untuk lebih mendekatkan lagi nih antara toko kripto dan juga komunitas-komunitas yang memang sangat aktif nih bergerak di bidang investasi aset kripto, yang mana kami udah memiliki Tihab nih, satu di Bali, dan juga satu lagi nih yang menjadi informasi sangat menarik ya bagi teman-teman yang ada di Solo itu, yaitu di toko kripto juga sudah membuka Tihab nih di Solo. Jadi teman-teman yang memiliki
ketertarikan nih untuk mempelajari aset kripto ataupun bertemu nih dengan teman-teman dari komunitas ini yang juga memiliki passion yang sama tentang aset kripto itu bisa nih meluangkan waktunya itu untuk mendatangi pihak Solo dan juga melakukan diskusi yang berkaitan dengan aset kripto dan juga diskusi lain nih yang mana bisa menambah wawasan teman-teman dalam hal investasi dan juga bisa saling berdiskusi tentang aset yang ingin diinvestasikan ataupun mempelajari hal-hal lain yang mana bisa menambah wawasan teman-teman terhadap investasi terhadap ilmu investasi itu seperti yang disampaikan oleh Mas Eros bahwa ya di investasi ini kita berbicara tentang prospek jangka panjang dan juga kita ngedil nih dengan resiko yang ada nih di setiap produk-produk investasi. Jadi dengan kita saling berdiskusi dengan teman-teman sama komunitas, kita bisa mendapatkan insight bahwa kita bisa ngedil dengan eksposure risiko itu sendiri dan juga banyak hal lain yang bisa didapatkan. Jadi salah satunya yang teman-teman di Solo bisa lakukan adalah dengan meramaikan nih pihak yang ada di Solo dan juga bisa bertemu dengan teman-teman lain dari komunitas pecinta aset kripto. Jadi seperti itu, Mbak Gita. Iya. Jadi salah satu hal yang menarik ya, mungkin yang bisa saya highlight dari apa yang disampaikan sama Mas Riza tadi bahwa memang salah satu kota yang menjadi tujuan dari toko kripto untuk membuka tihabnya atau mungkin perwakilan toko kripto yang ada di salah satu kota itu adalah Solo gitu. Jadi Solo adalah salah satu kota yang akhirnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan akses ya digital investment untuk belajar langsung terkait dengan digital investment melalui kepanjangan tanganan dari toko kripto gitu ada di Solo. Jadi mungkin teman-teman di sini yang ingin mampir ya, ingin sekedar untuk belajar atau mungkin ingin tahu kalau misalkan kepo terkait dengan apa sih sebenarnya digital currency dan belajar terkait dengan instrumen-instrumen digital currency itu bisa datang ke tihab toko kripto yang ada di Solo. Kurang lebih kalau tidak salah di daerah Singosaren ya. Karena kami juga beberapa waktu yang lalu tuh datang ke sana untuk acara yang sama gitu. Jadi terima kasih banyak Mas Riza sudah diingatkan ya bahwa memang Solo menjadi salah satu jujukan gitu ya atau daerah yang kemudian dipilih oleh toko kripto untuk bisa memiliki tihab di kota ini. Oke, kemudian mungkin ini sebagai penutup aja ya Mas Riza dan juga Mas Eros karena waktunya juga terbatas ya dari kita dan yang diberikan oleh panitia. Jadi mungkin saya minta closing statement sekaligus juga mungkin bisa disampaikan tips and trick kepada teman-teman yang ada di sini dan juga mungkin teman-teman yang mengakses acara hari ini melalui kanal YouTube ya, belajar bersama dengan kita dimanapun Anda berada gitu ya yang menyaksikan acara pada sore hari ini mungkin apa sih tips and tricknya gitu ya dan bagaimana supaya kita bisa lebih prudent, bisa lebih berhati-hati, bisa lebih merasa safe dengan melakukan investasi sejak dini. Saya mulai dari Mas Eros dulu baru nanti mungkin disambung sama Mas Riza. Monggo. Ya oke, Mbak Gista, mungkin sebelum ke tipsnya ini saya sebenarnya ada simulasi sedikit perhitungan saya jika kita nabung 1 juta per bulan selama 15 tahun. Oke. Ya, 1 juta per bulan selama 15 tahun berarti total duit yang kita investkan itu adalah 180 juta. Tapi dengan yield yang sama dengan IHSG ya, dengan market selama 15 tahun itu menjadi 1,1 miliar. Ya, cuman 1 juta per bulan. Nah artinya apa? Artinya sekaligus ini adalah tips adalah jangan menunda teman-teman ya, jangan menunda. Mulai dari sekarang gitu. Ya berapapun uang yang kita punya sisihkan sebagian untuk kita masukkan ke dalam instrumen investasi. Makin cepat ya semakin semakin mudah itu hasilnya akan semakin besar nantinya. Ya jadi pesan dari saya mumpung nih teman-teman masih umur 20-an tahun gitu ya. Mulai dari sekarang gitu ya, 100.000 pun kan bisa sekarang ya untuk istilahnya beli saham gitu ya. Jadi pastikan mulai dari sekarang, mulai saat ini juga. Baik, terima kasih Mbak. Siap. Jadi saya langsung ke Mas Riza mungkin, monggo Mas Riza. Ya, kalau statement dari saya terkait dengan tips kepada teman-teman dalam memulai investasi itu mungkin tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan dengan Mas Eros itu. Jadi jika kita bisa simpulkan bahwa kapan sih waktu yang sangat tepat itu untuk bisa memulai investasi? Apakah saya harus menunggu saat bekerja jika kita berbicara kepada teman-teman mahasiswa atau harus menunggu 10 tahun lagi? Ya
sebenarnya itu jawaban paling tepat itu sama seperti yang disampaikan oleh Mas Eros tadi, bahwa waktu yang paling tepat untuk memulai investasi itu adalah di saat sekarang gitu. Yang mana jika mungkin salah satu kendala dari teman-teman mahasiswa itu jika ingin memulai investasi sekarang itu kan lebih ke dana ya, yang mungkin bisa dialokasikan kepada terhadap portofolio investasi gitu. Jadi mungkin tips yang bisa dipertimbangkan oleh teman-teman mahasiswa jika ingin memulai investasi sekarang itu adalah dengan benar-benar menyisihkan itu uang per bulannya itu disisihkan sedikit kepada portfolio investasi seperti yang dikatakan Mas Eros. Sebenarnya sekarang itu nggak harus dengan modal banyak kepada teman-teman mahasiswa itu untuk memulai investasi. Jadi sekarang itu bahkan cukup dengan 50.000 ataupun dengan 100.000 itu teman-teman juga bisa memulai investasinya itu. Bahkan di toko kripto teman-teman dengan modal 50.000 saja bisa memulai investasi di aset kripto. Jadi buat teman-teman mahasiswa jangan pernah menunda-nunda nih untuk bisa memulai hal-hal yang baik, terutama untuk hal investasi gitu. Jadi mungkin ya sekian kalau untuk tips dari saya Mbak Gita kepada teman-teman semua, terutama kepada teman mahasiswa. Oke, terima kasih banyak Mas Riza atas closing statement-nya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Eros atas partisipasinya pada sore hari ini. Terima kasih sudah hadir jauh-jauh dari Jogja. Dan Mas Riza yang bergabung melalui Zoom Cloud Meeting dari Jakarta untuk bersama dengan kita pada acara GG-Fund 2022. Saya Agista Prameswari, mohon undur diri mewakili seluruh tim yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan sampai jumpa di GG-Fund 2023. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Mbak Monica. Monggo.